pada kesempatan kali ini, tidak akan berselanjutnya setelah semua, yaitu sebuah melodi. Kasus ini terkait pemecahan alamat email musuh organisasi hitam, di mana pada akhir episode 345 saat Conan dibawa oleh Voldemort untuk kabur, Conan sempat mendengar melodi nada yang dipakai Voldemort untuk mengirim pesan. Voldemort sendiri berkata, "Oke, bos," sehingga Conan berasumsi melodi itu adalah alamat email bos organisasi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan video dari channel ini. Dimulai di rumah Profesor Hagasa. Conan menjelaskan bahwa pada kasus sebelumnya saat bertemu Inspektur Yamamura, Conan memperoleh informasi penting mengenai kode nomor prefektur Tottori dan Okinawa. Oleh sebab itu, Conan mengecek melalui internet di komputer Profesor Hagasa untuk memastikan kode area kedua tempat itu sama. Dan nyatanya, angkanya adalah 0858. Conan menyimpulkan bahwa kode area itu bila dimasukkan di ponsel terbinar janggal, seperti awalan atau pembuka sebuah melodi lagu. Dan Conan yakin melodinya persis seperti yang dia dengar saat Voldemort mengirim pesan kepada rekannya, yang kemungkinan besar ditujukan kepada bosnya karena Voldemort berkata, "Oke, bos." Namun Conan nampak bingung karena belum bisa memecahkan keseluruhan melodinya. Pembicaraan Conan dan Profesor Hagasa didengar oleh Haibara yang bersembunyi di balik pintu. Shin berpindah di kantor detektif Mori. Terlihat Van yang baru pulang sekolah. Di saat itu Conan menunjukkan bosan dan memencet angka 0858. Lalu berkata, "Apakah kalian tahu sesuatu mengenai melodi ini?" "Tentu saja akan bertanya, untuk apaan itu?" Conan hanya beralasan bahwa itu hanya kuis yang sedang berusaha dipecahkan. Van pun mencoba menebak-nebaknya. Melodinya Famidemi atau Solfamifa. Conan pun berkata bukannya berbunyi sola-sola. Van pun meminta Conan menyuarakan melodi Chodemi. Tentu saja suara Conan tidak ada satupun yang pas dan membuat Van kecewa sambil berkomentar, "Semuanya jelas berantakan." Mereka pun berdebat. Pada akhirnya Kokoro menghentikan tingkah ribut mereka yang mengganggu konsentrasi Kokoro menebak sekarang. Kokoro berkata, "Kalian tanyakan saja nanti kepada klien yang akan kita temui. Dia seorang musisi dan salah satu keluarganya seorang komposer perfektif atau nada sempurna." Singkat cerita, Kokoro melanjang Conan sampai di kediaman klien, lalu bertemu seorang wanita parubaya yang merupakan pelayan rumah bernama Benio. Kokoro pun menjelaskan maksud kedatangannya untuk memenuhi undangan si Dada Hazuki. Benio berlangsung mengantar mereka ke sebuah pavilion. Namun sebelumnya, Benio berpesan agar tidak mengganggu agenda penting malam ini. Kunjungan Kokoro diharuskan tidak mengganggu jadwal. Kokoro pun bertanya, "Ada agenda penting apa?" Benio menjawab bahwa malam ini ada agenda ulang tahun Tuan Besar yang ke-72. Mereka pun masuk ke pavilion. Di sana ada Hazuki yang sedang bermain biola. Setelah Hazuki selesai bermain biola, Benio berkata pada Hazuki bahwa detektif Mori itu datang. Hazuki langsung menyapa Kokoro, Van dan Conan. Di saat itu Conan bertanya, "Apakah kalian punya pendengaran sempurna?" Hazuki menjawabnya, "Bukan aku." Lalu datang seorang pria tua bernama Gensaburo yang nampaknya baru saja pulang dari kerjaan. Dia sengaja pulang lebih awal. Di sini Gensaburo berpesan pada Benio untuk membangunkannya saat acara agenda malam ini dimulai. Dia pun pergi ke kamarnya untuk istirahat sejenak. Conan pun bertanya, "Apa paman itu yang punya pendengaran sempurna?" Hazuki menjelaskan bahwa paman seorang konduktor yang punya pendengaran sempurna itu Kyosuke, seorang pria yang duduk di dekat jendela ruangan itu. Conan nampak menekan tombol 0858 di ponselnya berdiri dekat Kyosuke. Tentu saja
saja Kyosuke berkata, kau ada perlu denganku. Nah, di saat Conan akan bertanya, Hatsuki langsung bertanya kepada Kyosuke meminta pendapatnya mengenai latihan biolanya barusan. Kyosuke menjawab sudah lumayan bagus. Tentu saja membuat Hatsuki tenang dan raut wajahnya gembira. Kemudian Conan mengajukan pertanyaan kepada Kyosuke, akan tetapi Kyosuke mendapat panggilan taukuan yang Kyosuke menangkapnya. Tentu saja Conan terabaikan dalam mendatang neneknya. Kazuki bernama Hayami yang berteriak memanggil nama Furuto. Ternyata Furuto ini ayahnya Suki. Kazuki langsung menghampiri neneknya dan berkata bahwa Furuto sudah tiada sejak tahun lalu. Hal ini mengejutkan Kokoro dan Conan. Dalam mendatang kakeknya Hazuki yang menegaskan kembali kepada ayahnya bahwa Furuto sudah meninggal. Di sini Hazuki pun mengantar kakek dan neneknya ke kamar mereka untuk istirahat. Setelah berpesan kepada Kokoro untuk menunggu di ruang utama. Simpulkan di ruang utama, nampak Hazuki menunjukkan semua biola tua kepada Kokoro dan Conan. Hazuki berkata bahwa biola itu dibuat 300 tahun lalu. Dengan santai, Kokoro mengambil dan memainkannya. Tentu saja nadanya sangat bising. Hazuki melanjutkan penjelasan bahwa biola itu dibuat oleh Antonio Stradivari. Tentu saja Kokoro langsung tersentak kaku ketika mendengarnya. Karena jelas itu karya legendaris biola Stradivarius yang harganya ratusan juta ya. Dan pemerintah ayahnya untuk mengembalikan biola itu dengan hati-hati. Kokoro pun bertanya setelah menutup case biola, apa ada masalah dengan biola legenda ini? Hazuki pun menjawabnya, biola itu diberikan oleh ayahnya Kyosuke yang bernama Denjiro kepada kakek Hazuki yaitu Chuichiro. Chuichiro ini kakaknya Denjiro. Biola itu kado hadiah ulang tahun Chuichiro. Nah, di saat ulang tahun itu sekelompok pencuri masuk ke rumah. Chuichiro dan anak istrinya hanya disekap. Sedangkan Denjiro sempat melawan hingga tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Kyosuke pindah dan diasuh oleh keluarga dari ibunya dan beralih marga. Kokoro pun menyimpulkan, para pencuri itu sepertinya mengincar biola Stradivarius ini. Dan syukurnya mereka tidak berhasil. Hazuki menjelaskan bahwa pencuri itu kemungkinan besar salah ambil biola karena di rumah tersebut ada banyak jenis biola tersimpan. Kasus tersebut terjadi 30 tahun silam. Di sini Kokoro bertanya, kau ingin menangkap pencuri 30 tahun lalu tersebut? Hazuki menjawab, tidak. Aku ingin Anda menyelidiki dua kasus yang terjadi 2 tahun lalu. Kasus pertama, bibi dari istri Gen 10 yang seorang Avel bernama Remy terpeleset jatuh dari tangga dan meninggal di tempat. Kasus kedua terjadi tahun lalu. Ayah Hazuki, yaitu Furuto, terjatuh dari beranda lampu yang tewas. Hazuki tidak percaya hal itu karena tahu ayahnya selalu berhati-hati di segala hal. Nampaknya Kokoro pun maupun dan beranggapan bahwa kejadian itu seperti kecelakaan biasa, bukan sebuah kasus. Hazuki justru meyakinkan bahwa kedua kasus itu terjadi di hari ulang tahun kakek Hazuki dan berprasangka bahwa kasus ini seperti kutukan biola Stradivarius. Dan tahu di negeri Hazuki memainkan biola, Hazuki takut terjadi sesuatu pada dirinya. Di sini Conan berkata, kakak tidak perlu memainkannya bukan? Hazuki menjawab, itu sudah tradisi, jadi tidak mungkin. Kokoro berkata, bila kau bisa membawa biola ini keluar bebas, berarti tidak perlu khawatir bukan? Hazuki pun menjelaskan bahwa sebenarnya biola itu tidak bisa dibawa bebas. Itu bisa terjadi karena Hazuki memohon kepada kakeknya beralasan untuk latihan. Ternyata pembicaraan mereka diawasi oleh Benio. Dalam Conan melihat cahaya terang dari jendela dan mengira acara ulang tahunnya akan disertai kembang api. Ternyata tidak. Oleh karena itu, Kokoro membuka jendela dan melihat pavilionnya terbakar alias terjadi kebakaran. Hazuki berteriak bahwa itu tempat paman Gen 10. Kokoro langsung keluar dan berkata ke semua orang untuk melihat keluar jendela karena ada kebakaran. Kokoro, Conan, Kyosuke dan Hazuki masuk ke pavilion, namun kamar Gen 10 terkunci. Kokoro pun mendobrak paksa bersama Kyosuke. Hasilnya Gen 10 tidak tertolong lagi. Ternyata neneknya Hazuki masih di lantai 3 pavilion itu. Kyosuke pun naik setelah membasahi diri dengan air. Conan pun menyusul dengan
dengan terjauh sama setelah berpesan ke Kokoro untuk memarkirkan mobil di dekat bawah jendela. Tanpa pikir panjang, Kokoro pun langsung bergegas. Singkat cerita, Yosuke menggendong nenek Ayane. Konon membuka jendela dengan bola sepaknya. Kemudian mereka terjun melewati jendela itu mendarat di atas mobil van yang diparkirkan oleh Kokoro. Tampaknya nenek Ayane hanya tertidur pulas. Kokoro pun mengerti maksud parkir mobil di situ. Tujuannya untuk mengurangi jarak jatuh dengan memanfaatkan atap mobil sebagai pijakan bendera. Tentu saja Kokoro sedikit malu karena mobil sewaan itu jelas perlu biaya perbaikan sebelum dipulangkan. Tim damkar pun datang dan berhasil memadamkan kebakaran pavilion itu. Di saat nenek Hazuki akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tampaknya nenek itu menolak dengan histeris karena trauma. Dulu ketika anaknya itu Furuto tewas lalu dibawa mobil ambulan tidak pernah kembali ke rumah. Oleh karena itu si kakek meminta untuk memaklumi kondisi si nenek. Alhasil si nenek dirawat oleh Benio dan pergi ke kamar gedung utama untuk istirahat. Tim damkar pun memberi informasi terkait penyebab kebakaran yang ternyata berasal dari puntung rokok di kamar Gensaburo. Dan semua kamar di pavilion dalam kondisi terkunci. Semua orang diperingatkan agar lebih berhati-hati saat merokok. Shin berganti di ruang tamu. Ada Kokoro yang mulai merokok sambil berkata, "Hal memang ini kutukan sejak 30 tahun lalu. Seharusnya mulai tahun ini tradisi ulang tahun dihentikan agar tidak terjadi kecelakaan lagi." Tampaknya Kyosuke dan Hazuki sependapat. Namun Benio menegaskan bahwa Tuan Besar sudah istirahat. Selain itu, seharusnya malam itu yang akan memainkan Requiem adalah Gensaburo. Jelas perlu pengganti. Di sini Hazuki menolak karena merasa tidak mampu. Pada akhirnya Kyosuke bersedia sebagai pengganti. Namun dia akan memakai biola miliknya sendiri, sehingga dia bergegas mengambilnya di mobil. Ketika Kokoro meletakkan puntung rokok di aspal, Conan melihat dua puntung rokok lainnya, lalu bertanya itu milik siapa. Benio pun mengeceknya dan berkata itu milik Gensaburo. Conan pun bergegas menuju kamar Gensaburo yang bekas kebakaran, dan ternyata dugaan Conan benar. Ada kejanggalan pada puntung rokok itu. Ringkas cerita, Conan membawa Kokoro diikuti ke kamar bekas kebakaran itu. Lalu Conan menunjukkan perbedaan puntung rokok, di mana yang Conan temukan di ruang tamu ada bekas gigitan, sedangkan di kamar bekas kebakaran itu tidak ada bekas gigitannya. Lagi pula, apabila Gensaburo sudah merokok di ruang tamu, kenapa merokok lagi di kamarnya? Conan pun menyimpulkan bahwa ada seseorang yang sengaja menyalakan puntung rokok di kamar Gensaburo, dan kasus ini bisa jadi pembunuhan berantai. Dilihat dari inisial korban, mulai dari Kenjiro berinisial D, Emi berinisial F, Futaro berinisial F, Gensaburo berinisial G. Itu artinya target berikutnya berinisial H yang bisa menjurus ke Hazuki. Mereka pun bergegas kembali ke ruang tamu karena Hazuki sendirian di sana. Sesampainya di sana, Kokoro menjelaskan apa yang diduga oleh Conan. Pada akhirnya mereka hanya perlu waspada tentang bel pada jam menunjukkan waktu tengah malam. Agenda Requiem dimulai. Yosuke membuka jendela dan memainkan biola. Bersama dengan itu, di lantai atasnya nampak Ayane mengambil kotak biola dan membawa ke kamarnya. Namun saat dibuka, raut wajahnya jadi kecewa dan marah hingga membanting biola ke meja. Tak lama Ayane bergerak menuju jendela, seakan dituntun oleh nada alunan biola. Ayane membuka jendela, menggeser kursi, lalu naik ke jendela. Nahasnya, Ayane terjatuh dari lantai 3 dan tewas seketika. Kejadian ini dilihat oleh Clan Kokoro, Conan dan Benio yang sedang mendengarkan Requiem. Mereka melihatnya melalui jendela yang terbuka. Di lantai bawahnya, polisi pun datang. Inspektur Meguri dan Takaki. Mereka memulai investigasi. Kokoro menjelaskan bahwa Ayane terjatuh dari lantai 3 saat mereka semua berada di lantai 2 sedang mengadakan Requiem, agenda tahunan tradisi keluarga Shitara. Ternyata ditemukan biola yang telah patah di kamar Ayane, dan diduga biola itu dirusak Ayane sendiri. Conan pun memberitahu bahwa biola itu hanya replika karena terdapat inisial berbeda. Dan tak lama, suami Ayane yaitu kakek Hazuki membawa biola setelah di Fadil Siang Asui. Tidak
dalamnya ada inisial AS. Kyosuke juga menegaskan itu biola asli. Tim forensik pun sedang menganalisa TKP. Di atas jendela mereka menemukan bekas selotip. Tidak ada sidik jari lain selain milik korban. Di saat itu, Conan bergegas ke bawah dan bertanya ke tim forensik di bawah, benda apa saja yang ditemukan di sana. Setelah melihat dua benda, Conan bergegas ke kamar bekas kebakaran lagi untuk memastikan. Conan mengecek suatu pintu dan sepertinya Conan sudah mengetahui siapa pelakunya. Terlihat dari raut wajahnya. Hanya saja dia masih bingung kenapa orang itu bersikeras melakukan kejahatan ini. Ringkas cerita, di suatu ruangan, Megure dan Kokoro masih berdebat mengenai kasus tersebut yang menurut Kokoro hanya kecelakaan saja alias sayang dibunuh diri. Sedangkan Megure masih bingung dengan dugaan Conan yang berkata mengenai pembunuhan berhenti dari not musik. Namun di saat Kokoro menguap, Megure, Takagi, dan Ran mulai serius menanggapi dan berkata bahwa itu tanda akan mulainya Kokoro tidur. Di saat itu Conan menembak jarum bius ke leher Kokoro. Conan pun memulai strategi persiapan menggunakan suara Kokoro melalui dasi kupu-kupunya. Takagi disuruh menunggu di ruang bawah setelah memanggil semua orang. Deduksi dimulai. Awalnya Conan memastikan apakah Kokoro boleh memainkan biola itu sekali lagi sebagai pembuka untuk memastikan sesuatu. Namun 3 dari 4 tersangka tidak memperbolehkannya. Hanya Kyosuke yang membolehkan dan meminta si kakek mengizinkan Kokoro memainkannya. Ini hanya trik memastikan si pelaku. Karena Conan tahu ada biola replika lain di rumah itu. Tentu saja ini membuktikan bahwa Kyosuke pelakunya. Tujuannya adalah agar sidik jari Kokoro berada di semua biola. Dia lalu awal biola itu diserahkan oleh Chuichiro untuk disetel oleh Kyosuke, lalu dimainkan oleh Hatsuki dalam latihan. Kemudian, di malam harinya ditunjukkan kepada Kokoro. Nah, satu bakalan pilihan biola itu disimpan oleh Benio. Namun karena ada 2 biola, satu asli dan satu replika, sedangkan yang Kokoro pegang salah satunya saja, si pelaku pasti berusaha mendapatkan sidik jari Kokoro di kedua biola. Kalau bila dilakukan pengecekan maka hanya ada satu sidik jari Kokoro dari 2 biola tersebut, dan itu akan menjadi kunci barang bukti. Berikutnya, yang sebelum sudah diberi obat tidur. Kalau pelaku menyalakan tokwa, mengenai kamar yang terkunci sebenarnya itu hanya dari pelaku. Kamar itu sebenarnya tidak terkunci sempurna. Buktinya adalah pelat besi yang hanya bengkok akibat dicongkal paksa. Padahal satunya pelat besi dari pintu yang didobrak paksa akan mengalami robekan di salah satunya. Meski di TKP pintunya dalam kondisi terkunci, hal yang sebenarnya itu diubah oleh pelaku setelah didobrak. Kemudian yang sebelum tewas, otomatis Kyosuke akan menggantikannya menjadi Requiem. Ini sudah direncanakan. Alunan biolanya akan memancing Ayane yang terkena amarah akibat biola yang dibawanya palsu alias sudah ditukar oleh Kyosuke. Kyosuke membuat trik di balik jendela, memasang biola dengan tongkat dirijen. Ayane yang berusaha mengambilnya jelas akan membuka jendela, namun biola terlalu jauh. Terus sulut tongkat yang dipasang di sisi atas ujung jendela, sehingga Ayane terjatuh seakan tewas bunuh diri. Di saat yang lain bergegas ke bawah, Kyosuke mengamankan biola dan menarik tongkat dirijen di jendela dengan tali senar yang sudah disetting, sehingga hanya tersisa bekas selotip saja. Sayangnya tim forensik menemukan dead biola yang kemungkinan terjatuh akibat benturan dan sebuah patahan meruncing seperti tongkat dirijen. Pada akhirnya Kyosuke mengakuinya. Awalnya dia tidak ada niat melakukan itu. Hanya saja saat mengetahui kenyataan tragedi 30 tahun lalu dari Emi di saat ulang tahun, Chuichiro memohon kepada Denjiro untuk meminjamkan biola Stradivarius sehari saja. Namun Chuichiro gelap mata karena menyukai suara biola itu, sehingga menukar dengan replika. Tentu saja Denjiro tahu bahwa biolanya telah ditukar. Denjiro mendatangi Chuichiro. Terjadi debat yang berakhir di mana Denjiro, ayahnya Kyosuke, terbunuh akibat terjatuh didorong dari tangga. Di saat itu, Chuichiro mengambil kesempatan untuk membuat cerita perampokan sehingga biola Stradivarius menjadi miliknya. Selesai cerita, Emi terjatuh dari tangga karena terpeleset. Dari sinilah Kyosuke memulai aksi balasnya.
mendorong Futaro di balkon di tahun selanjutnya, membakar Gen 10, menewaskan Ayane, lalu meracuni Shuichiro. Kyosuke sadar bahwa kutukan Bill itu akan berakhir dengan menutup dirinya sebagai pelengkap Note versi Jepang. Kyosuke pun terjun dari jendela, berusaha bunuh diri. Untung saja di bawah sudah disiapkan pembentang sesuai arahan Kokoro, dan kasus pun berakhir. Sebenarnya, Kyosuke tidak menginginkan Bill itu kembali padanya. Dia justru ingin Hazuki mewarisinya. Sebelum Kyosuke dibawa polisi, konon menanyakan Lord Melody dari pasalnya yang di awal cerita ditunjukkan kepada Kyosuke, lalu bertanya, adakah lagu sedih yang mirip dengan melodi itu? Kyosuke hanya bersiul setelah mobil polisi pergi, pelan berkata, melodi itu tadi Josephine Children kan, alias melodi 7 anak, sedangkan Conan tampak berwajah kaku ketakutan. Sinawat cerita detektif Conan episode 388 sampai 389 dimulai di sebuah studio siaran televisi. Nampak Kokoro sedang beriklan promosi minuman anggur, wine, dan bir. Namun pada staf TV nampak kecewa dan marah di balik kamera alias di belakang layar. Kokoro pun merasa banyak sorot mata mengawasinya. Pada akhirnya Kokoro teringat tujuan promosi iklan di siaran TV Kagoshima tersebut. Itu untuk promosi minuman bernama soju dari Kagoshima. Sehingga para staf pun gembira atas promosi Kokoro yang terkesan berakhir sesuai permintaan. Selesai siaran itu, salah seorang staf menunjukkan tempat duduk siswa terenak yang lokasinya di Takakuma. Kokoro dan Conan pun pergi ke sana sesuai arahan yang telah disiapkan oleh staf TV. Mereka naik kapal untuk pergi ke Takakuma. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Shiraishi dan istrinya yang bernama Fumiko. Mereka pun masuk ke rumah produksi dan dijamu. Kokoro mencicip soju Takakuma dan berpendapat minuman itu sangat enak. Shiraishi menjelaskan bahwa semua proses produksi soju itu dilakukan dengan manual buatan Han. Tentu saja semuanya dalam kondisi steril dan kebersihannya terjaga. Produksinya terbatas karena tidak memakai mesin. Tapi bagi mereka itu keunikan tersendiri, membedakan dari produk-produk lainnya. Detik berikutnya datang seorang wanita berkacamata bernama Meizono. Dia datang untuk melakukan wawancara proses produksi pembuatan soju Takakuma atas permintaan Tatsumura. Mendengar nama Tatsumura, semua pegawai di situ berwajah sedikit marah. Conan yang memperhatikan juga beranggapan bahwa mereka seakan punya niat atau dendam terhadap Tatsumura. Nah, Shiraishi pun menolak wawancara itu dengan alasan proses produksi soju di Takakuma tidak bisa sembarang orang lihat atau memasukinya. Karena untuk menjaga kualitas produk, bila ada bakteri terbawa dari luar akan berpengaruh. Nampaknya Meizono mengerti alasan itu. Lalu muncul Tatsumura yang menyapa Meizono. Dia beralasan baru selesai cek kesehatan rutin. Mereka langsung ke inti pembicaraan. Tujuan wawancara ini untuk pergantian proses produksi menggunakan mesin supaya jumlah produknya bisa banyak. Tentu saja rencana tersebut ditentang oleh para pegawai. Mendengar hal itu, Meizono sedikit nampak dirinya juga kecewa dan pergi. Dia ingin mewawancarai produk soju dengan harapan adanya peningkatan kualitas, bukan perubahan produksinya. Lalu, Kokoro yang mendengar pun nampak sependapat. Kemudian Kokoro undur diri pamit pulang. Setelah keluar, Tatsumura teringat bahwa pria berkumis itu adalah detektif Kokoro Mori. Tatsumura pun mengejar Kokoro dan menawari kerjasama mempromosikan produk baru. Tatsumura tidak ragu memberi soju gratis setiap bulan bila kerjasamanya lancar. Tentu saja Kokoro yang seorang peminum berat tidak sanggup menolaknya. Untung saja Ran melototi Kokoro sehingga Kokoro nampak kaku untuk menjawabnya. Kemudian Fumiko menghampiri. Dia menawarkan diri untuk menemani berkeliling Takakuma untuk melihat kebun anggur yang mereka petik. Pada akhirnya Tatsumura mengalah, namun dia berpesan dirinya menunggu jawaban Kokoro Mori. Scene berganti keesokan paginya ketika Kokoro dan Conan menunggu sambil menonton berita cuaca yang
datang. Dia berkata, cuaca itu sering terjadi di sini. Akibatnya akan berasap dan debu yang terbawa dari aktivitas vulkanik Gunung Sakura akan merebak ke beberapa wilayah. Mereka memulai perjalanan naik mobil van. Sesampainya di puncak bukit, melihat terlihat kebenangkul, Conan bertanya kepada Fumiko, mengapa para pegawai nampak memusuhi Tatsumura? Awalnya Conan dimarahi Kokoro dan Van karena pertanyaan itu urusan pribadi mereka. Namun Fumiko dengan senang hati menceritakan, bermula dari 15 tahun lalu, soju Takakuma dipasarkan oleh Tatsumura. Namun kualitasnya jauh berbeda dan kalah saing dalam produk lain. Pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Meski demikian, Taya Shiraishi, mertua Fumiko tidak menyerah. Terus berusaha membuat soju yang bisa mengalahkan pesaing. 10 tahun kemudian, mereka berhasil membuat soju sesuai harapan dengan rasa yang luar biasa. Konsumen juga mengakuinya. Dan setelah 5 tahun ini, soju Takakuma jadi terkenal. Memang benar, Tatsumura benar-benar penting sebagai orang yang memasarkan produk tersebut. Namun sejak mertua Fumiko tutup usia, Tatsumura mulai berencana produksi menggunakan mesin. Sedangkan Shiraishi mendapat pesan terakhir dari ayahnya untuk menjaga kualitas soju yang sudah dikembangkan. Oleh sebab itu, Fumiko memohon kepada Kokoro untuk menolak permintaan Tatsumura. Dia meminta tolong agar membujuknya menghentikan rencana perubahan produksi. Mendengar cerita tersebut, Kokoro nampaknya semakin yakin untuk menolak Tatsumura. Dia mendukung para pegawai. Ringkas cerita, sore hari pukul 6, mereka mendatangi rumah Tatsumura. Fumiko memencet bel beberapa kali, namun tidak ada respon. Ternyata rumahnya tidak terkunci. Fumiko pun masuk dan beberapa saat Fumiko berteriak. Alhasil Kokoro, Conan dan Plan ikut masuk. Ternyata ditemukan patung berlumur darah di lantai. Mobil Tatsumura juga tidak ada di parkiran. Polisi pun datang. Dia lakukan investigasi. Dugaan sementara menurut Kokoro terjadi penculikan. Pelaku membawa Tatsumura dengan mobil. Hanya perlu menunggu si pelaku melakukan saja. Ternyata salah satu petugas polisi itu mengenal Fumiko yang ternyata pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit umum. Dan Fumiko berhenti setelah menikah. Meski sudah ditunggu, nyatanya setelah 2 hari baru ada kabar pemberitahuan dari polisi atas laporan pelaku yang memberitahu lokasi mobil dan korban di dalamnya terparkir di dekat sebuah taman. Usai dilakukan otopsi dan penyelidikan tim forensik, polisi menyimpulkan bahwa korban memang telah tewas 2 hari lalu, tepatnya setelah terkena pukulan patung hias. Lebih tepatnya lagi malam harinya. Setelah patung hias itu dijadikan, sehingga patung hias itu dijadikan senjata. Namun pemeriksaan rumah menyatakan bahwa tidak ada barang berharga hilang ataupun bekas pengacakan. Semua jendela terkunci. Kunci rumah tersebut juga punya keamanan khusus. Maka disimpulkan bukan penculikan ataupun perampokan, melainkan korban membuka pintu rumahnya sendiri dari dalam. Dan yang bisa jadi pelaku adalah kenalannya yang datang, alias orang yang dikenal. Meski begitu, Conan memikirkan kenapa si pelaku dapat membawa korban dalam mobil dan memberi kabar setelah 2 hari. Itu kencang jalannya. Pada akhirnya, polisi beserta Kokoro dan Conan pergi ke rumah produksi Takakuma untuk investigasi lebih lanjut. Semua pegawai dikumpulkan termasuk Meizono yang sempat diundang untuk agenda wawancara. Para pegawai langsung membela diri karena di malam kejadian mereka jelas sedang bekerja di rumah produksi, maka tidak mungkin punya waktu melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan Meizono tidak punya alibi kuat karena saat kejadian dia berada di hotelnya sendirian. Kokoro sendiri tidak yakin karena siapapun masih bisa melakukannya, alias semua orang di lokasi itu tidak punya alibi yang kuat. Karena sudah sore, polisi pun pulang dan melanjutkan besok lagi untuk investigasi. Kokoro sendiri ditawari menginap oleh Shiraishi karena bila harus bolak-balik hanya akan membuang uang biaya yang tentunya capek. Pada akhirnya Kokoro menerima tawaran Shiraishi. Di sini dia berkata, Shiraishi itu tidak mungkin melakukan kejahatan dan tidak mungkin dia pelakunya. Karena untuk apa dia menawari menginap seorang detektif? Sedangkan Kokoro berkata, justru orang seperti dia patut dicurigai. Keesokan paginya, Conan yang pelan berkeliling rumah produksi bagian 2 karena mereka
mereka tidak boleh masuk ke proses produksinya. Ini membuktikan bahwa para pegawai tidak akan punya waktu untuk menyelinap pergi. Sedangkan Fumiko menyiapkan sahabat. Di saat itu Kokoro muncul dengan wajah singkang. Dia berkata, aku sudah memecahkan teka-tekinya. Tidak salah lagi, pelakunya adalah Meizono. Dia datang bertamu dan memukul korban dengan patung hias. Lalu korban dibawa ke taman menggunakan mobil dan meninggalkannya di sana. Conan pun berkata, mana mungkin Meizono yang badannya kecil bisa mengangkat Tatsumura. Kokoro pun menyuruh Conan untuk memata-matai Meizono. Kokoro berasumsi bahwa Meizono itu wanita berotot yang rajin latihan di gym. Tentu saja dan menegur si Kokoro. Harami anak kecil mengintip wanita. Akhirnya Conan pun masuk ke ruang tamu. Ia berbincang dengan seorang pegawai yang senang istirahat sejenak. Ternyata Fumiko dan Shiraishi itu teman masa kecil. Orang tua Fumiko dulu bekerja di sana namun meninggal karena sakit. Sehingga Fumiko dirawat dan dibesarkan oleh ayah Shiraishi hingga bisa bekerja jadi perawat di sebuah rumah sakit umum. Di sini terungkap bahwa semua pegawai termasuk Tatsumura akan menjalani diagnosa kesehatan setahun satu kali oleh Fumiko. Conan pun melihat ke jendela dan teringat gunung Sakura. Lalu Conan menelpon polisi dengan suara Kokoro meminta pengecekan ulang pakaian milik Tatsumura dan ternyata hasilnya sesuai dugaan Conan. Tidak ditemukan debu ado atau abu vulkanik. Paling kesulitan, semua orang berkumpul di rumah produksi. Kokoro memulai deduksinya. Tentu saja Kokoro dibius Conan. Kasus kali ini terdapat 3 alibi yang akan membingungkan polisi. Seakan menghilangkan bukti. Pelakunya adalah Fumiko. Bermula dari janji bertemu dengan korban di taman saat pagi hari. Di saat itu, Fumiko membius korban dan mengambil darah korban dengan jarum suntik. Kemudian Fumiko pergi ke rumah Tatsumura untuk mengunci semua jendela dan menutup pintu dengan tanpa dikunci. Lalu menemui Kokoro dan Conan untuk memandu perjalanan sehingga Fumiko punya alibi. Setelah bercerita tujuan sebenarnya akan Kokoro membujuk Tatsumura. Mereka pun pergi ke rumah Tatsumura. Awalnya Fumiko yang masuk. Sebenarnya Fumiko menyiapkan TKP seakan telah terjadi penculikan dengan menjajar barang Tatsumura dan meletakkan patung di lantai. Setelah investigasi polisi di rumah Tatsumura, Fumiko mengantar Kokoro dan Conan ke hotel. Di saat itulah, sebelum pulang, Fumiko kembali ke taman untuk menyelesaikan tripnya. Itu membunuh Tatsumura dengan memukul kepalanya. Suatu hari, Fumiko baru memberitahukan keberadaan korban. Tujuannya agar waktu kematian korban tidak diketahui secara pasti, hanya bisa menduga-duga. Sayangnya di baju korban tidak ada debu atau abu vulkanik. Padahal di hari kejadian seharusnya Tatsumura yang keluar akan membawa abu vulkanik di baju ataupun mobilnya meski sedikit. Pada akhirnya Fumiko mengakui kejahatannya. Dia khawatir para pegawai akan terhasut. Ujuk rayu Tatsumura karena manusia bisa berubah seiring berjalan waktu. Buktinya Tatsumura sendiri telah berubah. Oleh karena itu, Fumiko terpaksa melakukan itu demi menjaga kualitas produksi soju. Kokoro berkata, tidak seharusnya menjaga sesuatu dengan menghilangkan nyawa seseorang. Semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Walau demikian, Shiraishi berkata, aku akan menunggumu sampai kapanpun. Meskipun mereka nampak sedih, Fumiko harus dibawa polisi untuk menebus kejahatannya. Kasus pun ditutup. Selawat cerita detektif Conan episode 390 sampai 391 dimulai di kantor MP di Tokyo, tepatnya di parkiran. Nampak satu yang memanggil Takagi ikut ke mobil. Di sini Takagi sedang memikirkan untuk mengajak satu karaoke sehabis kerja. Dan ternyata saat Takagi membuka pintu mobil, dia dikagetkan oleh mainan ular bergelombang. Ternyata itu olah satu. Dia sengaja mengerjain Takagi. Dengan senangnya satu berkata, apa aku tak boleh mengajakmu pergi selain saat bertugas? Kejadian itu dilihat Shiratori yang bersembunyi dan membuatnya cemburu. Jim berganti di ruang santai, nampak Meguri dan Matsumoto membicarakan mengenai mutasi atau perwakilan staf polisi yang akan tergabung dalam penyelidikan
tertarik mengenai pembunuhan dan perampokan berantai. Istri Matsumoto menyuruh Megure untuk menyiapkan Takagi sebagai perwakilan dan mengirimnya ke Tottori. Pembicaraan mereka didengar oleh Yumi. Nah, keesokan paginya, nampak di cuaca mendung, detektif Lee berjalan menggunakan payung saat berangkat sekolah. Berita membicarakan mengenai pemain sepak bola bernama Hide yang diberitakan pergi ke luar negeri, yaitu Inggris. Di saat gerimis doa reda, detektif Lee menutup payung mereka. Di saat itu Ayumi melihat seorang pria bermantel abu-abu terlihat seperti sedang jogging. Scene berganti di kantor MPD. Nampak Yumi menceritakan hal yang didengarnya kemarin kepada satu dan staf polisi lainnya. Tampaknya Takagi belum datang. Nah, ketika Takagi masuk dan dia sadar hari itu terlambat, tiba-tiba Yumi nampak terisak menangis di hadapan Takagi lalu berkata, "Takagi, sayonara." Sedangkan para polisi pria tersenyum senang, termasuk Shiratori yang merasa akan punya kesempatan mendekati Sato setelah Takagi dipindahkan. Tentu saja Takagi kaget mendengar berita perpindahan itu dari para staf. Takagi juga mendapat telepon dari Megure pagi tadi, namun karena nyawanya belum terkumpul 100%, dia kurang jelas mendengarkan. Meski begitu, Takagi berkata bahwa setelah kasusnya selesai dia pasti kembali ke MPD. Namun para staf lain berkata kasus di Tottori itu pembunuhan berantai dan merupakan kasus besar. Operasi gabungan kasus seperti itu bisa memakan waktu lama hingga bertahun-tahun. Apalagi kalau pelakunya punya grup yang luas. Tentu saja ini membuat Takagi terkejut. Detik berikutnya, Matsumoto dan Megure masuk ke ruangan, lalu memberitahukan adanya kasus di apartemen Vega. Di sini Matsumoto menugaskan Takagi dan Sato untuk pergi ke lokasi, lalu menyuruh Megure mengawasi. Namun Megure beralasan tidak bisa karena harus mengurus berkas perpindahan, sehingga pria bernama Chou yang merupakan senior Megure ditugaskan sebagai pengawas. Saat mereka bertiga beranjak pergi, Megure berkata pada Takagi, "Chou itu seniorku, aku harap kau bisa belajar banyak darinya meskipun ini terakhir kali kalian bekerja sama." Tentu saja kalimat Megure membuat Takagi semakin yakin bahwa dirinya akan pindah. Nah, ketika detektif Lee pulang sekolah di siang hari, mereka nampaknya terburu-buru karena ingin menonton siaran langsung pers ide. Di sini Conan berkata, meski ketinggalan, berita pers itu menjadi berita utama dan pasti akan diputar berulang kali di siaran TV. Di saat itu Conan melihat keramaian di sebuah apartemen. Di sana juga ada mobil polisi. Ternyata Takagi sedang investigasi di sana. Korbannya pria yang tak tewas karena ditikam pisau, yang menemukan tunangannya saat siang hari berkunjung jam 1. Perkiraan dosanya antara jam 7 hingga jam 7.30 pagi. Karena tidak ada tanda pembobolan atau perusakan pintu, diduga pelakunya orang yang dikenal. Sato bertanya apakah ada yang memusuhinya. Wanita tunangan korban menunjukkan foto orang yang memusuhi korban. Ketika para polisi keluar dari lobi apartemen bertemu detektif Ayumi bertanya, "Ada kasus pembunuhan ya?" Lalu Takagi menjawab, "Ya benar." Di sini Conan berkata, "Apakah waktu kejadiannya sekitar jam 7 pagi?" Takagi berbalik tanya, "Bagaimana kau tahu?" Conan menjelaskan bahwa pagi tadi saat berangkat sekolah mereka berpapasan dengan seorang pria mencurigakan. Mitsuhiko sempat menyela bahwa pria itu hanya sedang jogging pagi. Namun Conan menjelaskan mantel pria itu tidak basah dan hujan pagi tadi hanya berkisar 10 menitan saja. Seharusnya bila dia memang jogging, nafasnya tidak akan cepat sesak karena baru mulai. Buktinya mantelnya tidak basah. Chou-san berkata, pria itu nampak sesak nafas karena panik usai membunuh seseorang. Begitu maksudmu? Karena Sato pun menunjukkan beberapa foto tersangka dan Ayumi mengambil salah satu yang menurutnya orang yang dia lihat pria tersebut. Tunangan korban pun ikut melihatnya dan ternyata dia kenal dengan pria tersebut yang bernama Kato dan tahu di mana dia berada sekarang. Tingkat curiga polisi, detektif Wei pergi ke sebuah apartemen dan berhasil menemui Kato. Polisi pun menginvestigasi Kato dan menanyakan alibinya. Pada jam 7 hingga 7.30, Kato mengaku berada di apartemen menonton TV seharian bersama temannya. Ternyata temannya itu Chiba. Apartemen itu milik Chiba. Kato sedang main dan menginap di sana.
merekam siaran TV-nya dari pagi. Oleh sebab itu, dia memutar ulang untuk menunjukkannya sebagai bukti. Lalu mereka menonton rekaman ulang kameranya Iba selama 6 jam sambil menunggu siaran langsung baseball yang akan tayang jam 2 siang. Detektif Boy pun tertarik menonton kameranya Iba seri pertama sehingga Ciba membiarkannya. Sedangkan Barboisa mengecek seluruh tempat apartemen. Di saat itu, detektif pun membicarakan mengenai Hide yang akan keluar negeri. Di sini Ciba berkata bahwa Hide tidak jadi keluar negeri. Dia melihatnya saat menonton berita pagi. Saat di News dijelaskan Hide memutuskan untuk tetap di Jepang. Berita itu membuat detektif Wei senang. Namun Conan mengecek daftar acara di koran dan menemukan celah trik. Sayangnya Conan masih bingung dengan trik di apartemen itu. Sementara itu, Chow menggertak Ciba untuk mengakui kebenaran kasus tersebut. Apakah benar Ciba selalu bersama Kato? Dan jawaban Ciba masih sama. Usai itu, Chow nampak melepas. Tak lama kemudian Conan menyadari perbedaan jam di 3 ruangan apartemen, yaitu di ruang tamu, kamar tidur, dan pintu masuk. Ketika jam dindingnya menunjukkan waktu berbeda, Conan pun berkata kepada Takagi bahwa dia sudah memecahkan kasusnya. Kato yang disuruh menunggu di bawah satu meriksa apartemen segera dipanggil untuk mendengarkan deduksi kunci kasus kali ini. Lalu letak pada manipulasi waktu. Si pelaku melakukan hasilnya pada jam 7 hingga 8 pagi, termasuk waktu perpindahan dari TKP ke apartemen Ciba. Si pelaku tetap ngotot bahwa di jam tersebut berada di apartemen menonton Morning Live 7. Conan pun menunjukkan jadwal siaran TV kabel yang ternyata Morning Live 7 tayang pukul 9 pagi. Di saat itu Ciba berkata kalau memang demikian pasti akan tertera di layarnya. Disinilah letak celahnya. Terikat atau tidaknya waktu tayang ini, si pelaku memanfaatkan DVR yang ada 2 untuk merekam dan mengkopi siarannya. Lalu setelah acara itu, mereka menonton kameranya Iba selama 6 jam. Sebenarnya tidak selama itu. Conan menunjukkan trik detektif Boy saat menonton kameranya Iba, di mana mereka mempercepat saat opening ending lagu yang jelas balik episode sebelumnya, sehingga akan memangkas waktu yang semula 6 jam jadi 4 jam saja. Dan nyatanya Ciba melakukan trik yang sama saat menonton kameranya Iba. Kato sudah terlihat mulai panik. Dia pun meminta bukti dan Ciba pun mengecek jam di kamarnya dan sudah dipastikan bahwa seseorang telah merubah jam di ruang tamu karena semua jam di apartemen Ciba disetting 5 menit lebih cepat. Ciba langsung bisa menyadari perbedaannya dan jelas yang bisa merubah itu hanya Kato. Kato pun tetap keras kepala karena polisi tidak bisa menunjukkan barang bukti yang kuat. Di saat itu, Chow menerima telepon dan ternyata tim lapangan berhasil menemukan tas hitam berisi mantel dan pakaian berlumur darah. Hanya perlu mengecek sidik jari dan sudah pasti itu bisa dijadikan barang bukti. Kato pun mengakui perbuatannya. Jelas Ciba sangat marah terhadap Kato karena telah memanfaatkannya. Kato sendiri beralasan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Dia yakin Ciba yang sultan polisi bisa jadi sanksi kuat untuknya untuk membuat alibi. Ternyata Kato baru pulang dari luar negeri beberapa bulan lalu. Selama di luar negeri, dia selalu mengirim surat untuk pacarnya, yang ternyata surat itu ditahan oleh korban. Kato tidak menyangka pacarnya akan menikah dengan korban. Hal itu membuatnya sakit hati dan berakhir membunuh si korban. Pelaku pun dibawa ke kantor polisi dan Ciba melakukan interogasi lanjut di sana. Di sisi lain nampak Conan yang bertanya kepada Chow, bagaimana Pak Chow bisa menemukan tas pelaku? Pak Chow menjelaskan bahwa awalnya dia menggertak Ciba untuk memastikan tidak adanya kerjasama dengan si pelaku. Dengan begitu, cakupan area pembuangan barang bukti bisa dipersambil. Setelahnya Takagi dan Sato pergi ke parkiran untuk mengantar detektif Boy pulang. Di saat itu Sato terkaget karena ular mainannya sendiri. Tentu saja Sato memikirkan bagaimana ke depannya saat Takagi sudah pindah ke Tottori. Sato yang kalau berkata, kau tidak akan selingkuh dan tergoda. Bahwa di sana bukan, kau akan setia kan? Takagi menjawab, tentu saja aku akan setia, walaupun pergi jauh darimu. Di saat itu Matsumoto dan Meguri mengira siapa yang mau pergi. Yang ternyata yang ditugaskan ke Tottori adalah Pak Choi. Nama panjangnya Takagi Chow MPD. Tidak mungkin mengirim pemuas studi Takagi untuk kasus besar. Meguri juga menjelaskan bahwa teleponnya tadi pagi hanya kesalahan tekan karena nama di daftar kontaknya sama. Dengan begitu, Takagi
tugas tidak dipindahkan. Malam itu Wan Takagi mengajak untuk karaoke. Detektif Boy juga ikut serta. Sinawat cerita Detektif Conan episode 393 dimulai di kantor Detektif Mori. Nampak di jam 2.30 menjelang sore, Kokoro terlihat menantu. Conan sedang duduk sambil menguap lalu berkata, "Jam segini pas banget buat tidur." Nah, di luar kantor, tepatnya di jalan raya tak jauh dari kantor Detektif Mori, terjadi kecelakaan sepeda motor yang menabrak tiang karena menghindari sebuah mobil yang berbelok. Tentu saja kecelakaan itu membuat orang berkerumun. Kokoro dan Conan yang kaget segera turun dan mengejarnya. Pengendara motor itu tewas di tempat, sehingga mereka menelpon polisi. Di TKP terdapat koper. Kokoro membukanya dan ternyata berisi uang dan surat. Surat itu ternyata memo untuk penculik. Sesuai perjanjian 300 juta yen dalam koper itu uang tebusan dari keluarga Yomoto. Tak lama, polisi datang dan melakukan investigasi. Takagi berhasil identifikasi korban kecelakaan itu alias si penculik bernama Takeshi dan punya riwayat terlibat kasus pemerasan. Dugaan sementara si pelaku berusaha mengambil uang tebusan di suatu tempat dan beranjak pulang. Nahasnya mengalami kecelakaan dan tewas di lokasi. Ternyata ada memo lain yang memberitahukan bahwa korban yang diculik punya penyakit ginjal. Pihak keluarga meminta supaya memberikan obat. Kepada korban yang sudah disiapkan dalam sebuah kotak khusus. Kokoro berkata, nama Yomoto itu sangat banyak. Tentu saja akan sulit-sulitnya diselidiki dalam waktu singkat. Saat itu Conan memberi ide untuk mengecek ke rumah sakit. Biasanya penderita ginjal selalu cek rutin. Polisi pun berhasil mendapatkan informasi akurat berdasarkan Conan. Tingkat cerita mereka mendatangi alamat korban, menyamar sebagai kurir paket barang. Awalnya penghuni rumah tidak mau membuka pintu karena yakin tidak pernah memesan paket apapun dan menyalahkan mungkin salah alamat. Setelah beberapa kali dibujuk supaya melihat terlebih dulu barangnya, penghuni rumah keluar. Di saat Meguri menunjukkan memo pengiriman, di baliknya ada tanda polisi. Mereka dipersilakan masuk, termasuk Kokoro dan Conan yang ikut serta berakting sebagai kerabat mengirim barang tersebut. Polisi berhasil mengetahui nama korban penculikan adalah Zaburo, pasien rumah sakit Vega. Yang mereka temui adalah Akina dan Mitsuko. Mereka adalah pasangan suami istri. Insupernya anaknya Zaburo, itu artinya Akinari adalah menantunya. Akinari bertanya kenapa polisi bisa tahu dan datang ke rumah. Karena bila pelaku tahu ayah mereka bisa terbunuh. Meguri pun menjelaskan apa yang terjadi pada pelaku yang mengalami kecelakaan dan tewas di tempat. Oleh sebab itu, mereka datang ke rumah untuk mencari petunjuk keberadaan korban alias Zaburo. Tentu saja Mitsuko mulai panik karena ayahnya jelas belum meminum obatnya. Mitsuko pun menjelaskan bahwa obat itu diminum setiap 6 jam sekali. Namun bila tidak meminumnya, akan mulai terasa efek sakitnya setelah 8 jam usai minum obat. Yang 10 pagi tadi sudah minum obat sekitar jam 9. Itu artinya mereka masih punya waktu hingga jam 5 sore. Sedangkan waktu saat ini setelah setengah 4 sore. Polisi pun memulai investigasi di rumah tersebut. Diketahui Zaburo adalah direktur perusahaan logam. Hanya punya anak tunggal yaitu dirinya yang kemudian menikah dengan Akinari. Lalu seorang pembantu. Hari ini perusahaan libur untuk merayakan ulang tahun perusahaan, jadi mereka semua berada di rumah sepanjang hari. Akinari juga bekerja di perusahaan tersebut. Di sini Kokoro berasumsi bahwa Akinari jelas akan mewarisi perusahaan ayah mertuanya itu. Setelah minum obat, Zaburo pergi untuk jalan santai, sedangkan Akinari berada di ruangan kerja di rumahnya. Mitsuko pergi belanja. Nah, pada jam 11 siang, Akinari menerima telepon dari penculik dan meminta tebusan. Akinari pun menelpon istrinya untuk segera pulang. Lalu Akinari pergi ke bank untuk mengambil uang demi menebus ayah mertuanya. Kemudian mereka disuruh meletakkan koper berisi uang tebusan itu di Taman Vega. Setelah mengkonfirmasi, si pelaku akan membebaskan korban. Polisi memperkirakan jam penculikan antara jam 9 sampai jam 11 saat korban sedang jalan santai sendirian. Lalu polisi juga menyelidiki rute jalan santai korban untuk menemukan petunjuk. Lalu Conan bertanya kepada pembantu rumah itu. Ternyata beberapa hari ini sering terjadi keributan. Zaburo dan Mitsuko sering memarahi Akinari dan mengaitkan sesuatu dengan polisi dan mengaitkan
melakukan sesuatu dengan posisi pekerjaannya saat ini. Lalu polisi berhasil mendapat informasi baru bahwa si pelaku mendapat pekerjaan khusus dari seseorang. Di sini polisi menduga pelaku punya bos alias orang yang menyewa dan menyuruhnya menculik sepuluh. Sehingga polisi menduga adanya dalang yang seharusnya mendapatkan uang tebusan tak kunjung sampai. Mendengar hal itu, tampaknya kurang ada sesuatu di sini. Kurang bertanya lagi kepada RT. Dan ternyata dari pagi Akinari sempat berpesan untuk tidak usah menghantarkan minum ke ruang kerjanya. Beralasan mau fokus. Dari sini Conan mengajak ke ruang kerja Akinari dan menemukan bekas oli di jendela dan jejak kaki di luar jendela. Kemudian Conan melihat Mel. Dia memperkirakan kemana si pencuri pergi menelusuri jalur. Dan ternyata di jalur itu ada sebuah pabrik logam motor yang lama. Menurut Mitsuko, itu memang gudang lama milik perusahaan ayahnya. Tentu saja setelah pindah ke lokasi baru gudang itu kosong dan sepi alias tidak ada orang. Polisi pun menduga ada kemungkinan sepuluh disekap di sana. Mereka pun segera bergegas ke lokasi. Dan nyatanya benar, sebelum ditemukan di salah satu gudang telah terikat tali. Mitsuko langsung memberikan obat suntik. Polisi membawa korban yang ditemani Mitsuko ke rumah sakit. Sedangkan Akinari ditahan oleh Kokoro yang sudah dalam mood. Kokoro tidur. Disinilah Conan berdeduksi seperti biasa mengungkap kasus penculikan tersebut. Orang yang menjadi dalam penculikan ini adalah Akinari. Dimulai dari keributan keluarga, Akinari merasa sakit hati karena mendapat perlakuan berbeda yang mertua maupun istrinya, sehingga berencana untuk membunuh sepuluh. Saat sepuluh jalan santai, Akinari keluarkan kerjanya, lalu berpesan untuk tidak mengganggunya kepada ARD. Bisa itu Akinari pergi melalui jendela dengan sepatu yang telah disiapkan, kemudian menemui sepuluh dan mengajaknya ke gudang lama. Di saat sepuluh lengah, Akinari mengikatnya, lalu menyewa seorang bernama Takeshi untuk menelpon meminta tebusan dan membawa koper ke gudang. Langsung orang yang disewa mengalami kecelakaan dan kasus diketahui polisi. Setelahnya Akinari berakting di rumah menerima telepon si penculik dan menyiapkan uang tebusan. Tentu saja Akinari tidak mengakuinya. Dia membela diri. Meskipun sakit hati, dia jual paman sedaya mertuanya. Di sini Kokoro memberi bukti yaitu jejak sepatu yang ada di ceceran oli di gudang itu, sama dengan bekas jejak kaki di jendela. Meskipun sudah dihilangkan, di bagian luar jendela masih ada jejak sepatu saat Akinari melompat keluar. Dan apabila polisi mengecek sepatu Akinari, pasti masih ada bekas oli, hanya perlu mencocokkannya saja. Karena jelas Akinari sepanjang waktu menyatakan di rumah saja dari mana dia mendapat bekas oli itu. Pada akhirnya Akinari mengakuinya. Tujuannya hanyalah ingin membuat istrinya kagum atas jeripaya yang menyelamatkan ayah mertua. Dan dengan uang di koper itu, Akinari bisa memberikannya untuk Mitsuko. Di saat itu Mitsuko menelpon dan berkata bahwa ayahnya sudah siuman. Dia akan cerita bagaimana Akinari menyelamatkannya. Dan di sini terungkap, sebelum dan Mitsuko beberapa hari ini sengaja berakting keributan terhadap Akinari agar Akinari bisa tumbuh jadi penerus perusahaan yang lebih baik. Setelah telepon ditutup, Akinari dibawa polisi dan kasus pun ditutup.